وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali setelah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, yaitu surah Al-Maidah ayat 61. Ayatnya lumayan pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa idza ja'ukum qalu وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Ya, alhamdulillah, kita terjemahkan. Wa irja'ukum, dan apabila mereka datang kepada kalian. Mereka siapa ini? Orang-orang Yahudi datang kepada kalian, maksudnya datang kepada Rasulullah, atau kalau sekarang adalah datang kepada orang-orang yang beriman. Qalu, mereka mengatakan, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Waqad, padahal sesungguhnya, dakhalu, mereka datang kepadamu atau mereka masuk. Ya, dakhalu itu arti kata dasarnya adalah masuk. Maksudnya adalah padahal sesungguhnya mereka datang bil kufri, dengan kekafiran. Dan ketika mereka datang kepada kalian, mereka mengatakan kami telah beriman. Padahal sesungguhnya, kata Allah, mereka itu datang dengan kekafiran. Artinya apa? Artinya bohong. Artinya mereka itu datang mengatakan kami Muhammad, kami wahai orang-orang yang beriman telah beriman. Aku yang beriman kepada Allah. Padahal sesungguhnya mereka itu datang
dengan kekafiran yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Ini artinya mereka itu telah berbohong. Wahum, dan mereka kharaju, qad kharaju, sungguh pergi, dan mereka pun pergi bihi, dengannya. Dengan apa maksudnya? Dengan kekafiran. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, bima kanu, terhadap apa yang ada, ya, dengan apa yang ada. Yaktumun, mereka sembunyikan. Dipikir Allah itu nggak tahu gitu. Makanya mereka datang kepada orang-orang beriman mengatakan, kami telah beriman, kami sholat juga, kami Islam juga, kami naik haji juga, kami berpuasa juga, kami zakat juga. Mengatakan begitu. Wa qad dakhalu bil kufri, mereka padahal sesungguhnya mereka itu datang dengan kekafiran. Wa hum qad kharaju bih, dan mereka pun pergi dengan kekafiran. Artinya apa? Artinya segala nasihat, segala peringatan yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi, kepada mereka yang datang itu, atau kalau sekarang peringatan dan nasihat dari orang-orang beriman kepada orang-orang yang berbohong seperti ini, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Nggak bermanfaat sama sekali. Kenapa tidak bermanfaat? Karena hati mereka itu berpenyakit, kan gitu. Di awal-awal Al-Baqarah bahkan mereka akan ditambah lagi penyakitnya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakitnya. Di dalam hati mereka ada penyakitnya. Dan Allah akan menambah penyakit itu. Dan Allah akan menambah penyakit itu. Sehingga tambah parah. Tambah parah, dan akhirnya hati mereka pun mati. Diperingatkan atau tidak diberi peringatan, dinasehati atau enggak dinasehati, tetap saja mereka tidak beriman, tetap aja enggak ada pengaruhnya. Itulah salah satu sifat dan karakter orang-orang munafik, terutama dari golongan orang-orang Yahudi. Dari mana taunya kok peringatan itu tidak berpengaruh kepada mereka? Yaitu mereka datang dengan kekafiran, dan pergi pun mereka tetap mendekap kekafirannya, tetap memeluk erat-erat kekafirannya. Itu tandanya bahwa peringatan dan nasihat terhadap mereka tidak ada gunanya. Tapi meskipun begitu, orang-orang yang mengerti tentang suatu kemungkaran tetap harus menasehati, tetap harus mengingatkan. Ya, tidak perlu memaksakan, pokoknya ya diingatkan ya sudah. Ikut nggak ikut ya terserah mereka. Begitu. Mereka mengatakan kami beriman. Maksudnya apa berkata begitu? Padahal mereka tahu kalau mereka lagi membohongi orang-orang beriman. Lagi menipu orang-orang yang beriman. Bahkan menipu Allah. Itu maksudnya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan sebetulnya mereka itu tidak menipu siapa-siapa, tapi hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Dipikir Allah itu tidak tahu. Dipikir Allah itu nggak tahu isi hati mereka. Atau di dalam hati mereka yang tersembunyi.
wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahal Allah itu lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Bahkan Allah itu lebih mengetahui isi hati mereka, lebih mengetahui tentang diri mereka daripada mereka sendiri. Dipikir Allah nggak tahu. Ini salah satu kebohongan orang-orang Yahudi atau orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Terus tujuannya apa gitu loh? Tujuannya apa kok menipu-menipu gitu? Tujuannya apa kok mengatakan kami beriman padahal nggak beriman? Tujuannya tidak lain adalah dunia. Tujuannya tidak lain adalah dunia. Kalau dahulu agar mereka bisa diterima di Madinah di kalangan Rasulullah, tidak apa namanya ya, supaya mereka dianggap beriman juga, supaya mereka dianggap kelompok orang-orang yang beriman. Padahal Allah dan Rasulnya itu tahu kalau mereka itu orang-orang yang berbohong, orang-orang munafik gitu. Itu kalau dahulu. Kalau sekarang apa tujuannya? Mereka mengelabui orang-orang yang beriman. Mereka mengaku Islam juga. Saya juga Islam. Saya ini loh juga Islam. Saya ini loh juga naik haji. Saya juga sholat. Saya juga puasa. Tapi kelakuannya mencemooh agama Islam. Kelakuannya membuat Islam ini sebagai bahan permainan, sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan ejekan, sebagai bahan cemoohan. Nah, apa tujuannya? Kok mereka mengatakan kami beriman? Tidak lain dunia juga. Tidak lain dunia juga. Kalau mereka seorang pejabat, ya supaya jabatannya tetap langgeng, supaya dipilih lagi. Gitu. Kalau lagi pemilihan pilkada. Kalau sekarang kan lagi musimnya pemilihan Pak Lurah ini, pemilihan kepala desa. Nah, kalau sudah pemilihan gitu, semuanya mengaku orang yang baik, semuanya mengaku orang yang jujur, semuanya mengaku orang Islam, semuanya biar dapat dukungan. Nah, tidak lain itu tujuannya, supaya dipilih lagi, supaya dapat kursi, supaya dapat dunia, supaya dapat cari muka di hadapan para pemimpin gitu. Itu aja tujuannya, tidak lain cuma itu. Itu adalah karakter orang-orang munafik yang tidak bisa dihilangkan. Apa tadi? Fazadahumullahu maradha. Mereka akan tambah parah penyakitnya. Kalau sudah tambah parah bagaimana? Ya sudah. Peringatan itu tidak akan mempan lagi, kecuali hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Mereka hanya berniat dari diri mereka sendiri dengan sungguh-sungguh untuk bertaubat. Nah itu ya, kira-kira ayatnya cukup pendek. Monggo dibaca Pak Nanda. Satu ayat penuh ya. Kita langsung saja masuk ke tafsir. Ayatnya sangat pendek, tapi isinya luar biasa ya. Agar kita lebih dekat lagi, kita baca tafsirnya. Ayat ini dibagi menjadi 3 bagian, sebagaimana telah kita penggal-penggal tadi bacaannya. Yang pertama, wa idza ja'ukum qalu amanna. Dan apabila orang-orang Yahudi atau orang-orang munafik datang kepada kalian, mereka mengatakan kami beriman. Maksudnya adalah bahwa orang-orang munafik berdiplomasi dengan orang-orang beriman dalam sisi lahiriahnya. Jadi orang-orang munafik itu berdiplomasi dengan orang yang beriman dalam sisi lahiriah saja. Tapi dalam batin mereka enggak. Mereka bermusuh-musuhan. Nah, ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu aja tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir, maksud dari penggalan ini adalah bahwa Allah menjelaskan kepada kita tentang perilaku orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik datang, mereka mengatakan
kami beriman kepada Muhammad dan kepada apa yang telah diturunkan kepadanya. Kami beriman kepada Muhammad dan kepada apa yang telah diturunkan kepadanya. Demi dunia mereka melakukan seperti ini. Itu bagian yang pertama. Itu aja tafsirnya. Yang kedua, bagian yang kedua adalah وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. Padahal sesungguhnya mereka datang kepada kalian dengan kekafiran. Dan mereka pun pergi dengan kekafirannya. Jadi mereka pegang erat-erat itu kekafiran. Datang kafir, pergi pun juga kafir. Lalu apa gunanya? Ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan orang-orang yang beriman, hanya untuk mengatakan kami beriman. Apa gunanya? Mereka hanya berharap dunia, tidak lain tujuannya hanya mencari dunia saja. Mencari pujian lah, mencari jabatan lah, mencari kursi lah, mencari dukungan, dan lain-lainnya. Jadi peringatan dan nasihat tidak akan berguna lagi kepada mereka. Nah, buktinya wahum qad kharaju bi. Mereka pergi pun dengan kekafirannya. Mereka datang kepada Rasulullah dan orang-orang beriman dengan mengatakan kami beriman. Kemudian mereka mendapat mau'izah, mendapat nasihat-nasihat dari Rasulullah ataupun dari orang-orang yang beriman. Kalau sekarang ternyata mereka setelah pergi tetap demikian. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi apabila mereka telah kembali kepada teman-teman mereka, kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah bersama kalian. Qalu innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya berolok-olok. Kami hanya menipu orang-orang yang beriman. Kami hanya mengelabui orang-orang yang beriman. Nah, itulah mereka, orang-orang munafik. Di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan panjang lebar tentang orang-orang munafik ini. Bisa dibaca di awal-awal surah Al-Baqarah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah memberitahukan bahwa sejatinya orang-orang munafik Yahudi tersebut waktu itu mereka adalah orang-orang yang tetap setia mendekap kekafirannya dan memegang teguh kekafiran itu di dalam hati mereka. Watak orang-orang munafik yang menjadi ciri khas mereka adalah menipu orang-orang yang beriman, mengelabui orang-orang beriman, dan berpura-pura di depan orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang dungu. Dikiranya Allah tidak tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam relung hati mereka. Dikiranya Allah tidak tahu rahasia yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Ini di dalam tafsir Al-Munir. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud dari bagian yang kedua ini adalah bahwa mereka datang kepada kalian dengan menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Pengetahuan yang telah mereka dengarkan dari kalian sama sekali tidak berpengaruh bagi mereka dan tidak bermanfaat sama sekali, tidak bermanfaat apapun bagi mereka. Semua nasihat dan peringatan dari kalian tidak bermanfaat, semua nasihat dan peringatan dari kalian, wahai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ketika mereka pergi dari kalian, mereka tetap erat dengan kekafirannya. Ini
penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Demikianlah orang-orang munafik. Jadi nasihat dan peringatan tidak akan berpengaruh. Namun demikian, kita harus tetap mengatakan atau menasehati akan kebenaran kepada mereka. Meskipun Allah sudah memberitahukan bahwa nasihat itu tidak bermanfaat, tapi tugas kita hanya memberi peringatan dan tidak memaksakan peringatan itu kepada mereka. Baik, kita lanjutkan kepada bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan Allah lebih tahu, maha tahu apapun yang mereka sembunyikan. Allah maha tahu terhadap semua rahasia mereka. Maha tahu yang tersimpan di dalam dada mereka. Meskipun mereka memoles perilakunya dengan hal-hal yang baik, yang bertentangan dengan hati mereka, Dialah yang maha tahu terhadap hal yang gaib, apalagi terhadap hal-hal yang tampak mata. Bahkan Allah lebih tahu tentang mereka daripada diri mereka sendiri. Allah lebih tahu tentang mereka daripada diri mereka sendiri. Luar biasa Allah. Itulah Allah, Tuhan kita. Kalau nggak begitu namanya bukan Tuhan. Ya, jangan dikira Tuhan itu tidak tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Allah akan berikan balasan dengan balasan yang sempurna. Ini maksud bagian yang ketiga di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana di dalam tafsir Al-Munir? Maksudnya adalah Allah maha mengetahui semua rahasia mereka. Allah lebih tahu apapun yang mereka sembunyikan, yang tersembunyi di dalam hati mereka. Allah maha tahu segala yang gaib dan yang terlihat. Allah lebih tahu tentang mereka daripada mereka sendiri. Dan Allah akan membalas segala perbuatan mereka dengan balasan yang sempurna. Bahkan balasan yang paling sempurna. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga. Itu aja tafsirnya. Kita langsung lanjutkan dengan ibrah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Al-Maidah ayat 61 ini? Saya mencatatnya ada 6. Yang pertama adalah Allah memberitahukan, Allah menginformasikan tentang karakter, sifat dan tabiat orang-orang munafik kepada kita. Berpura-pura di depan orang-orang beriman, menipu orang-orang beriman, dan mengelabui orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dunia. Yang kedua, orang-orang munafik itu pada hakikatnya adalah orang-orang kafir. Nah ini, jadi kalau disebut kafir itu juga mencakup orang-orang munafik sebetulnya. Pada ayat-ayat yang kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Jadi orang-orang munafik itu sejatinya adalah orang-orang kafir. Datangnya adalah kafir, perginya pun juga tetap kafir. Ini yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa orang-orang munafik itu menyangka bahwa Allah tidak tahu tentang rahasia yang disimpan di dalam hati mereka. Mereka tidak beriman bahwa Allah adalah maha tahu tentang segala yang gaib dan segala yang nyata. Pelajaran yang keempat adalah peringatan dan nasihat terhadap orang-orang munafik tidak akan bermanfaat karena hati mereka adalah berpenyakit parah, bahkan mati. Yang kelima, pelajaran yang kelima adalah Allah maha tahu tentang segala hal yang tersembunyi, apalagi terhadap hal-hal yang terlihat. Pelajaran yang keenam adalah Allah akan membalas
semua perbuatan manusia dengan balasan yang paling sempurna. Dan yang ketujuh adalah tambahannya bahwa janganlah kita meniru perilaku orang-orang munafik ini. Janganlah kita meniru orang-orang munafik ini dalam karakter-karakternya. Berpura-pura, menipu dan mengelabui. Atau sebagaimana hadis Rasulullah yang terkenal dalam hadis riwayat Bukhari, ayatul munafiqi salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3, ini hadisnya terkenal. Apabila mereka berkata berdusta, jika berjanji mengingkari, jika dipercaya mereka mengkhianati. Jika mereka berkata berdusta terhadap orang-orang yang beriman, jika berjanji kepada orang beriman, mereka mengingkari. Jika dipercaya, mereka mengkhianati orang-orang yang beriman. Ya, kita lihat sepanjang sejarah orang-orang Yahudi itu begitu. Genjatan senjata, mengajak genjatan senjata mereka dahulu yang berkhianat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik ini. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Tentu dengan balasan yang paling sempurna dari Allah. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri dalam sholatnya, mereka berdirinya dengan malas-malasan. Mereka berdirinya dengan aras-arasan. Yura'unan nas. Nah, mereka hanya bermaksud riak kepada manusia. Nah, giliran dilihat oleh banyak orang, mereka sholatnya sergap. Mereka sholatnya seperti sungguh-sungguh. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak pernah menyebut Allah kecuali, mereka tidak menyebut Allah kecuali hanya sedikit saja. Dan diancam oleh Allah orang-orang munafik ini di dalam keraknya neraka. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan dicampakkan di dalam dasar neraka, di dalam kerak neraka, sudah di neraka, di dasarnya juga. Atau bahasa Jawanya itu diintipin rokok. Walan tajidalahum nasira. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Tidak akan ada yang bisa menolong. Ini pelajaran tafsir kita pagi ini. Dan 6 ibrah, bahkan 7 ibrah yang bisa kita ambil dari ayat 61 ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Kalau tidak ada, kita coba dengarkan ini ya. Tadi malam Semeru itu sempat erupsi, tapi karena sering jadinya hanya heboh aja ya. Kita dengarkan. Gimana? Aman Pak Landas? Enggak begitu ini. Kalau di Lumajang katanya juga, kalau di kotanya sih aman ya, paling di kecamatan terdekat aja, di Senduro, di 3 kecamatan itu biasanya, kecamatan Senduro, kecamatan Pronojiwo, dan Candipuro. Untuk untuk peringatan bagi kita semuanya kejadian-kejadian seperti ini. Ya, begitu. Beberapa bulan lalu di Blitar itu beberapa kali digoncang gempa. Beberapa waktu lalu juga di Batu, sebelah baratnya Malang, juga dilanda banjir bandang. Ini yang alirannya sampai ke tetangga saya. Ini tetangga saya ada banyak yang ngungsi itu. Rumahnya diseret arus banjir. Sampai sekarang belum selesai. Kemudian sekarang ini tadi malam atau kemarin sore Semeru juga erupsi ya. Mudah-mudahan semua kejadian itu menjadi ibrah
menjadi pelajaran yang baik bagi kita semuanya, agar kita semakin hari menjadi semakin baik, menjadi semakin dekat kepada Allah, segera bertaubat dari dosa-dosa kita. Baik, kita akhiri pengajian kita ini dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.